Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pepi Febrianti dengan NIM 210421886. Saya akan menjelaskan materi pertemuan 5-6. Terdapat 5 indikator. Yang pertama yaitu digital governance dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Digital governance memiliki potensi besar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi digital, pemerintah dapat menyediakan platform partisipasi yang lebih mudah diakses oleh warga seperti portal online, aplikasi ponsel, atau media sosial. Ini memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, memberikan masukan, dan menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada pemerintah. Digital governance dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik dengan yang pertama, meningkatkan aksesibilitas. Dengan adanya aksesibilitas yang lebih mudah, masyarakat dapat lebih aktif dalam berpartisipasi dalam pelayanan publik. Yang kedua, meningkatkan transparansi. Dengan adanya transparansi yang lebih baik, masyarakat dapat lebih mudah memantau dan mengawasi kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi. Dengan adanya partisipasi yang lebih efektif, diharapkan masyarakat dapat memberikan masukan dan saran yang berguna bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang keempat, meningkatkan efisiensi. Digital governance dapat meningkatkan efisiensi dalam pelayanan publik. Dengan adanya efisiensi yang lebih baik ini, pelayanan publik dapat lebih cepat, tepat dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Yang kelima, meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik, kualitas pelayanan yang lebih baik dapat membuat masyarakat lebih puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Yang kedua yaitu bagaimana pemerintah mengelola komplain dengan difasilitasi oleh digital governance. Dalam mengelola keluhan melalui digital governance, pemerintah dapat mengimplementasikan berbagai strategi dan alat untuk memastikan efisiensi dan kepuasan masyarakat. Yang pertama, pemerintah dapat menyediakan platform pengaduan online yang mudah diakses melalui situs web resmi atau aplikasi seluler. Melalui platform ini, warga dapat mengajukan keluhan mereka dengan mudah dan nyaman. Yang kedua, dengan sistem pelacakan pengaduan. Implementasi sistem pelacakan pengaduan yang memungkinkan pelapor untuk memantau status keluhan mereka secara real time. Ini memberi transparansi kepada masyarakat dan menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam menanggapi masalah yang dilaporkan. Yang ketiga, pengelolaan basis data. Pemerintah dapat menggunakan sistem manajemen basis data untuk menyimpan semua pengaduan yang masuk. Dengan analisis data yang baik, pemerintah dapat mengidentifikasi pola masalah yang berulang dan mencari solusi jangka panjang. Yang keempat, respon cepat. Menanggapi keluhan dengan cepat dan efisien. Yang kelima, melibatkan masyarakat dalam memecahkan masalah. Diskusi terbuka dan forum online dapat memfasilitasi dialog antara pemerintah dan masyarakat, membantu dalam merumuskan solusi bersama. Yang keenam, pelatihan dan kesadaran. Yang ketujuh, lakukan evaluasi berkala terhadap sistem pengelolaan keluhan digital. Indikator ketiga, yaitu studi kasus dampak digital governance terhadap peningkatan partisipasi masyarakat. Salah satu studi kasus yang mencerminkan dampak positif digital governance terhadap peningkatan partisipasi masyarakat di Indonesia adalah penggunaan platform lapor oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Tahun 2014, pemerintah Indonesia meluncurkan platform pengaduan daring yang disebut Lapor. Melalui platform ini, warga dapat melaporkan berbagai permasalahan di lingkungan mereka seperti infrastruktur, pelayanan publik, atau korupsi kepada pemerintah secara langsung melalui situs web atau aplikasi seluler.
Adapun dampak positif penggunaan layanan lapor, yaitu yang pertama, lapor meningkatkan transparansi dalam pemerintahan dengan memperlihatkan berbagai laporan yang telah masuk dan tindakan yang diambil oleh pemerintah sebagai respon. Yang kedua, memudahkan warga untuk melaporkan masalah melalui platform digital. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik meningkat secara signifikan. Yang ketiga, melalui laporan yang diterima, pemerintah dapat mengidentifikasi masalah yang perlu ditangani. Hal ini memungkinkan pemerintah merespon lebih cepat dan meningkatkan kualitas layanan publik berdasarkan umpan balik yang diberikan oleh masyarakat. Yang keempat, respon terhadap kebutuhan masyarakat. Yang kelima, lapor juga memberdayakan masyarakat dengan memberi mereka alat untuk menyuarakan permasalahan mereka. Platform lapor adalah contoh sukses terhadap bagaimana tindakan governance dapat menghubungkan pemerintah dan masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan menghasilkan perubahan positif dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Indikator keempat, media partisipasi masyarakat atau Citizen Participation Channels adalah berbagai platform saluran yang memungkinkan warga untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan pemerintah dan memberikan kontribusi mereka terhadap isu-isu publik. Ini adalah cara-cara di mana masyarakat dapat berinteraksi dengan pemerintah, menyampaikan pandangan mereka, memberikan umpan balik, dan berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik. Contohnya, media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram memungkinkan warga berpartisipasi dalam diskusi publik, menyuarakan pendapat mereka, dan berinteraksi dengan pemimpin, pemerintah, dan lembaga pemerintahan. Yang kedua, platform pengaduan online. Selanjutnya, indikator kelima, studi kasus model-model komplain manajemen di berbagai praktek di sekitar publik Indonesia maupun negara lain. Pertama, di Indonesia, sistem pengaduan masyarakat SPM di Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya di Indonesia mengoperasikan sistem pengaduan masyarakat atau SPM yang memungkinkan warga melaporkan kejadian kriminal secara online. Warga dapat melaporkan tindak kejahatan, memberikan bukti, dan melacak status laporan mereka melalui platform ini. Yang kedua, di Malaysia, yaitu Aduan Awam Malaysia atau MACA. Pemerintah Malaysia telah meluncurkan aduan ini, sebuah platform daring yang memungkinkan warga Malaysia melaporkan masalah kebersihan, infrastruktur, dan layanan publik lainnya kepada pemerintah. Pengguna dapat memberikan laporan dengan menyertakan foto dan lokasi melalui aplikasi seluler atau situs web. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.